Dunia U20 di Indonesia tetap berjalan. U20 tetap jalan dan keberpihakan atau dukungan Indonesia pada Palestina juga tetap berjalan. Namun dalam konteks U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam merobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, beredar ya video calon presiden yang mencalonkan diri, yaitu Pak Ganjar. Di mana teman-teman, dia dikecam ya oleh beberapa orang dari Indonesia Timur. Kemudian banyak orang yang kemudian balik badan ya untuk tidak lagi mendukung Pak Ganjar karena pernyataannya yang menolak timnas sepak bola daripada Israel. Teman-teman, mereka banyak ya yang membenci Israel karena katanya Israel itu bangsa yang tidak beri kemanusiaan, ya, jadi jahat, ya. Padahal orang Israel menjadi berkat semua negara, teman-teman sekalian. Orang Israel itu sudah kontribusi di sana, ya. HP yang kita gunakan, laptop, komputer, pesawat, mobil, ya, dan teknologi yang begitu canggih saat ini, semuanya itu dari Israel, dan termasuk lampu yang kita gunakan. Semuanya itu adalah produk dan yang menemukannya adalah Israel. Teman-teman sekalian, mari kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan sekaligus nanti kita juga akan menonton bagaimana tanggapan orang-orang yang kemudian berbalik arah untuk tidak lagi mendukung Pak Ganjar. Mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Wow. Salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Dunia U20 di Indonesia tetap berjalan. U20 tetap jalan dan keberpihakan atau dukungan Indonesia pada Palestina juga tetap berjalan. Namun dalam konteks U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam merobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel. Itu PDI Perjuangan dan seluruh kadernya pasti masih ingat bagaimana perjuangan Bung Karno dulu betul-betul mendorong agar Palestina merdeka. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Untuk event apapun, Indonesia akan selalu berpihak kepada Palestina, mendukung Palestina merdeka. Kalau tidak salah, per hari ini ada tim yang dikirim oleh PSSI, oleh pemerintah dengan Quora ke Doha untuk melakukan lobby dengan FIFA. Mudah-mudahan itu akan menjadi jalan terbaik. Pranowo, Anda melakukan blunder besar. Anda telah merubah takdir Anda yang seharusnya menjadi the next Jokowi menjadi tidak apa-apa lagi. Kami warga Indonesia Timur mengharamkan memilih Anda, ya. Kami butuh pemimpin yang bisa mengayomi semua suku bangsa, bukan hanya pemimpin yang mengayomi suku bangsa. Israel berhak bertanding di Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan aspirasi dan komentar netizen dan juga beberapa oknum yang
kemudian tidak suka dengan pernyataan daripada Pak Ganjar ini yang terang-terangan ikut serta dalam penolakan timnas sepak bola negara Israel ya yang akan datang ke Indonesia di U20 ini. Teman-teman sekalian, satu hal yang saya masih belum bisa berpikir, ya pola pikir daripada Pak Ganjar ini. Di sisi lain, dia berharap supaya U20 tetap dilaksanakan di Indonesia. Artinya Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Tapi di sisi lain, dia buat masalah. Buat masalahnya gini, timnas sepak bola Israel tetap ditolak. Tidak boleh datang ke Indonesia. Ini dia. Nah teman-teman sekalian, tentu saja FIFA ya ini akan berpikir nantinya. Apakah Indonesia tetap menjadi tuan rumah? Karena ada isu bahwa ya mungkin Indonesia akan dikeluarkan dari FIFA. Nah jadi ini kita tidak mau teman-teman sekalian. Karena Indonesia bukan hanya untuk agama tersendiri. Apalagi ada narasi-narasi bahwa kami Indonesia menolak timnas sepak bola Israel. Oh jangan disapu rata. Saya secara pribadi dan banyak lagi, dan saya percaya orang-orang Kristen yang ada di Republik Indonesia ini tidak setuju dengan pernyataan sikap yang dibuat itu. Bahwa timnas sepak bola Israel tidak boleh masuk ke negara Indonesia. Ya, pernyataan itu tentu saja kami tidak setuju. Ya, kami cinta dengan Israel. Sama seperti saudara-saudara saya yang Muslim yang cinta dengan Palestina, termasuk Pak Ganjar. Sama dengan kami sangat mencintai Israel dan kami terus berdoa supaya dicurahkan berkat. Ya, supaya Israel tetap makmur. Karena berkat Israel itu ya kita udah nikmati gitu loh. Mereka diberkati menjadi bangsa yang penuh hikmat, yang diberikan marifat oleh Tuhan untuk menciptakan segala sesuatunya. Ya seperti saya katakan tadi, teknologi, ya semuanya itu berasal dari Israel. Dan itu kita sudah menikmatinya teman-teman sekalian. Ya. Jadi kami yang Kristen tetap welcome. Kami menerima timnas sepak bola Israel datang ke Republik Indonesia ini. Kan mereka bukan membawa penjajahan, bukan mereka juga mengacaukan Indonesia. Juga ini bukan urusan politik dan juga bukan urusan agama. Ini olahraga, bro. Ya, ini urusan olahraga. Nah, teman-teman, sebagai penutup, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan beberapa orang yang membantah dan menolak dan menyampaikan di media sosial ketidaksetujuan mereka dengan pernyataan sikap atau statement yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Berikut videonya. Dengan saya Toms dari Tobelo Halmahera Utara. Ya, saya kritisi Ganjar lewat video kali ini dan ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Ganjar Pranowo tidak mendudukan politik dan olahraga pada proporsi yang sebenarnya. Sebagai politisi senior, sebagai orang yang digadang-gadang menjadi suksesor Joko Widodo dan the next President of Indonesia, saya kira sebuah langkah blunder yang beliau ambil dengan mengeluarkan pernyataan menolak Israel. Karena dalilnya adalah mendukung Bung Karno untuk menolak penjajahan di atas bumi. Nah, kalau saya tanya hari ini, saat ini, bagaimana dengan Papua yang hari ini ingin merdeka? Apakah Bapak mendukung? Jadi itu pertanyaan untuk Bapak merenungkan bahwa tidak semua permintaan merdeka itu jalur dengan diambil dengan jalur apa? Ya lepas saja. Tidak, kita tidak paham tentang politik luar negeri Israel dan Palestina. Yang kita tahu hanya bertalian dengan agama dan sebagainya. Padahal di sana bicara tentang teritorial. Nah, itu sudah ada fakta internasional, perjanjian internasional, dan saya kira Pak Ganjar seharusnya tidak masuk ke sana. Yang kedua, mungkin karena agitasi politik Bapak, karena dorongan pembisik-pembisik Bapak, sehingga Bapak harus mengeluarkan pernyataan mendukung, ibaratnya memancing di air yang keruh, ingin menarik perhatian simpatik dari
dari pemilih yang mengambang atau pemilih yang kontra kepada Bapak hari ini yang belum mendukung. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, Pak Ganjar tidak mendukung program pemerintah atau keputusan kebijakan pemerintah. Joko Widodo menerima Israel. Ya, kita Indonesia sebagai negara penyelenggara harusnya welcome, karena dengan sepak bola kita bisa mempromosikan bangsa kita. Kemudian kita bisa sama-sama menjaga perdamaian dunia. Sepak bola adalah bahasa untuk semua suku bangsa di muka bumi, agama dan kepelbagaian perbedaan yang kita miliki sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, Bapak dengan pernyataan Bapak adalah antitesa Joko Widodo. Sudah tidak pro pemerintah, kemudian sebagai antitesa Joko Widodo. Jadi benar-benar menyedihkan kami sebagai simpatisan Bapak di daerah-daerah. Ya, tidak tahu mengapa, ada apa gerangan kenapa Bapak menyampaikan pernyataan demikian. Seyogianya Bapak diam tenang dan berdiam diri lalu merenung langkah strategis apa yang Bapak ambil. Tapi kali ini Bapak blunder. Salam dari Tobe. Kalau Palestina sendiri sudah oke, ya pembelanya tolong jangan keras kepala. Apalagi ngancem-ngancem mau sweeping segala. Mari kita hormati tamu di negara kita, siapapun itu. Meski secara politik mereka adalah musuh utama. Setuju? Kita angkat dulu cangkir kopinya. Menolak tim sepak bola Israel. Jangan bawa-bawa Indonesia. Ya, tidak semua masyarakat Indonesia menolak Israel. Ya, kami orang NTT menerima Israel untuk tanding di Indonesia. Jadi sekali lagi kalian jangan bawa-bawa masyarakat Indonesia seluruhnya. Apalagi ada tuh si Beok tuh, sok-sokan bawa-bawa ideologi segala macam lagi. NKRI harga mati, Israel selalu di hati. Gas. Terima kasih Bang. Salam dari Papua. Bang, saya suka dengan komentar ini. Bukan karena agama Bang. Lu lihat gimana saudara kita di Palestina diperlakukan itu. Benar Bang, saya sangat mendukung. Soal kemanusiaan, kita patut mendukung itu. Kita patut lawan. Jangankan negara yang mendapatkan ketidakadilan. Satu orang pun, individu yang mendapatkan ketidakadilan, bro, kita mesti lawan. Ini soal kemanusiaan bro. Ya. Tapi ini konsepnya beda. Ya. Dubesnya Palestina bilang, nggak apa-apa. Politik jangan dicampur adukan dengan sepak bola. Udah fix. Tapi kenapa masa segelintir orang di Indonesia ini kepanasan menolak timnas Israel datang ke Indonesia? Ini soal apa sih? Kemanusiaan? Apa agama? Atau takut ideologi kita diinjak? Ideologi yang mana? Ideologi yang mana yang mau diinjak? Hati-hati bicara soal undang-undang dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah segala bangsa, adalah hak segala bangsa yang menuntut keadilan untuk bebas. Negara kita sedang menginjak itu. Itu pertama. Ideologi bangsa kita yang kedua, yaitu terdapat di Pancasila, sila kelima. Ya, kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berani-beraninya kalian meneriakkan ketidakadilan ke negara lain, sedangkan rakyatmu sendiri sedang meneriakkan ketidakadilan. Membangun rumah ibadah nggak boleh, beribadah nggak boleh. Adilkah? Ideologi negara kita yang mengatakan loh. Tapi kalian injak. Lalu dengan entengnya kalian membela negara lain berdasarkan ideologi bangsa ini.
kurang fair. Hati-hati, awas terjebak loh. Orang-orang diskusi Israel, timnas Yahudi, timnas Israel boleh partisipasi di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia. Pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boykot produk Israel. Sebelum suatu negara mengambil keputusan untuk memboikot produk-produk bahkan penemuan dari negara yang akan diboikot, Anda harus berpikir 100 kali di depan sebelum mengambil keputusan atau kebijakan tersebut. Di zaman modern yang serba canggih ini, hampir semua negara menggunakan berbagai inovasi dari bangsa Yahudi atau Israel. Inilah bukti penemuan bangsa Israel atau Yahudi, atau kadang juga disebut-sebut kafir. Penemu pesawat, Orville Wright dan Wilbur Wright adalah keturunan Yahudi. Penemu mobil, Ferdinand Verbies adalah keturunan Yahudi. Penemu sepeda motor, Baron Karl Drais adalah keturunan Yahudi. Listrik dan bola lampu, Michael Faraday dan Thomas Alva Edison adalah keturunan Yahudi. Penemu komputer, Charles Babbage adalah keturunan Yahudi. Bahkan Android yang sedang kamu gunakan untuk menonton video ini, yang ditemukan oleh Andy Rubin adalah keturunan Yahudi guys. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan orang Yahudi atau Israel yang sedang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti Facebook, Google, mesin cetak, jam, radio, televisi, Wi-Fi, WhatsApp, Instagram, Twitter, AC, mesin tenun, lampu lalu lintas, dan Microsoft. Bahkan Albert Einstein yang merupakan bapak penemu ilmu fisika adalah keturunan Yahudi. Penemu apa saja di dunia selalu keturunan Yahudi atau Israel. Artinya, mereka sudah jadi berkat kepada semua bangsa-bangsa sampai hari ini. Kecerdasan mereka telah mengubah dunia. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara ekonomi meskipun negara gurun pasir. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara teknologi canggih dan lain sebagainya. Dan inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel terdapat di kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Aspek-aspek kehidupan orang Yahudi atau Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Karena itu, kita tidak punya alasan apapun untuk membenci bangsa Yahudi atau Israel guys. Menurut kamu gimana?